Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kita lihat di sini, saya punya bibit anggur Taldun yang baru aja saya beli kemarin lusa ya. Ini kemarin lusa saya beli, ya udah mulai seger ya. Bibit anggur Taldun ini ya, kondisinya cukup bagus ya. Daunnya banyak ya, sudah ada belasan lembar, sudah ada lumayan tumbuh banyak cabang ya. Ya, yang mana cabang-cabang ini nanti akan kita pilih yang mana akan menjadi cabang sekunder dari bibit anggur Taldun ini. Nah, yang akan saya bicarakan di sini adalah apakah bibit anggur Taldun ini valid anggur Taldun atau bukan? Gimana caranya kita mendapatkan bibit anggur yang valid sesuai dengan yang kita inginkan dan bagus juga ya. Ini kan cukup bagus ya. Ini kita lihat ya. Ini bibit yang sangat bagus ya. Berdasarkan pengalaman saya ya, yang sudah dulu sering beli bibit anggur dan seringkali juga kecewa ya oleh penjual-penjual bibit anggur yang istilahnya yang memberikan bibit yang tidak valid, tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah ya, saya akan berbagi pengalaman saya gimana cara mendapatkan bibit anggur yang bagus dan valid seperti yang kita inginkan. Pertama-tama yang saya lakukan adalah waktu belum ya, kita pilih dulu ya, penjualnya adalah penjual yang kita sudah kenal atau dikenal ya, bahwa dia menjual bibit anggur yang valid dan berkualitas. Satu ya, kita pilih dulu penjualnya ya. Kita harus yakin dulu bahwa penjualnya orangnya benar ya. Dia selalu memberikan bibit yang berkualitas kalau kita beli sama dia dan valid bibit itu ya. Setelah kita pilih penjualnya, kita tentukan yang akan kita beli dari dia, kita tanyakan jenisnya. Kalau dia bilang sudah punya ya, minta penjual untuk memfoto bibit anggur yang akan dia jual ke kita atau yang akan dia kirim ke kita. Setelah dia foto, dia kirim fotonya ke kita, kita oke seperti ini ya. Di foto saya bilang oke, itu bibitnya bagus, saya mau itu. Nah, ini bisa dikirim ya. Kita tanya lagi, apakah dia menjamin bahwa ini valid bibit anggur Taldun ya. Nah ya, kalau penjual memberikan garansi atau jaminan bahwa ini adalah betul valid bibit anggur Taldun ya. Nah, dia menjamin bahwa kalau nanti dalam waktu sekian bulan setelah anggurnya berbuah ini bukan anggur Taldun, dia akan mengganti dengan bibit yang baru ya. Dia menjamin garansi bahwa ini valid ya. Sampai kapan, sampai bibit ini berbuah, dia garansi bahwa ini valid seperti yang kita inginkan. Itu yang paling penting ya. Jadi penjual bibit tidak akan berbohong ya. Karena saya kebetulan tidak pernah menjual bibit ya. Saya hanya membeli dan memelihara untuk hobi gitu ya. Jadi saya seringkali membeli bibit dan kecewa ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya berulang-ulang beli bibit, akhirnya saya memutuskan itu harus dilakukan. Pilih penjualnya, minta bibitnya itu difoto setelah dia menyatakan dia punya bibitnya. Kalau bagus, oke, minta jaminan atau garansi bahwa itu valid. Jaminan sampai berbuah. Dan kita tahu lokasi penjualannya dia tuh ada di mana gitu ya. Bisa dilacak ya di YouTube-nya atau dimanapun ya. Jadi setelah kita mendapatkan foto, foto bibit anggur dikirimkan, tidak mendapatkan janji atau garansi bahwa
ini valid ya sampai anggurnya berbuah, barulah kita kirim ya, uangnya, kita nyatakan kita membeli ya, kita kirim uangnya, transfer uangnya, dan ini dibayar ya. Setelah dikirim, ini sudah sampai, terbukti bahwa apa yang saya terapkan itu ya benar ya, caranya saya mendapatkan bibit anggur yang sangat bagus ya. Dan ini ada garansi kevalidan sampai bibit ini berbuah. Tinggal kita memelihara dan membesarkan bibit ini ya sampai dia menghasilkan buah ya. Ini saya kan biasanya akan memelihara bibit ini dulu 1 atau 2 minggu ya. Biasanya 2 hari pertama ya, setelah 3 hari ini akan saya ganti dengan polybag yang sedikit lebih besar supaya akarnya bisa berkembang lebih bagus lagi ya, pohonnya lebih cepat besar bibit ini ya. Jadi mungkin kira-kira yang 2 kali ini ukurannya saya akan ganti ya. Saya akan ambil contoh polybag berikutnya yang saya pakai ya. Di sini ada polybag ya. Nah ya, kita lihat ya. Ini adalah polybag berikutnya yang akan saya pindahkan ke sini. Saya akan tambah media tanam ini, akan saya ganti, saya pindahkan ke sini ya. Untuk diingat untuk para yang baru mulai menanam anggur ya, para penganggur pemula, pohon yang atau bibit anggur yang baru beli jangan terkena matahari langsung ya. Sampai dipindahkan ke sini juga jangan terkena matahari langsung ya. Kita taruh di bawah atap ya. Jadi mataharinya hanya matahari istilahnya matahari itu adanya di luar atap ya. Kita di bawah atap teras rumah ya. Jadi nggak ada matahari langsung ya. Jadi hanya cahaya efek aja yang kena ke sini ya. Sampai kita pindahkan ke sini nanti ya, ke polybag yang lebih besar. 1 minggu setelah dipindahkan polybag ini, itu jangan dikenakan matahari dulu ya. Setelah 1 minggu di sini baru mulai diletakkan di luar teras, mungkin mulai matahari, tapi jangan yang terlalu langsung juga, mungkin di bawah pohon dulu atau di bawah atap ya. Di bawah atap yang atap UV kita katakan masih oke ya. Jadi setelah pindah ini baru 2 hari ya, rencananya mungkin besok saya akan pindahkan ke sini ya. Nah ya, nanti di sini masih butuh waktu 1 minggu ya. Jadi ada masa transisi selama 10 hari, 3 hari di sini, seminggu di sini ya, untuk dia diletakkan bebas di tempat terbuka yang kena matahari langsung ya. Setelah tumbuh di sini selama lebih kurang di polybag ini 2-3 minggu, baru kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Apa kita mau grounding, apakah kita mau tanam di planter bag yang besar ya, yang ukuran mungkin yang 70 liter atau 100 liter dan sebagainya ya, untuk seterusnya ya sampai dia berbuah. Oke. Buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa ulasan saya, cerita saya tentang gimana mendapatkan bibit anggur yang valid dan berkualitas cukup sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pemula yang baru mulai menanam anggur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.